Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para sahabat-sahabat dari hati ke hati. Kita berjumpa kembali dan pada hari ini kita mengangkat tema yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Untuk pagi hari ini saya kembali mengundang Bapak narasumber kita, Bapak Marjohan Lubis SAG, selaku pembicara pada hari ini. Jadi untuk Bapak di sini kami sengaja mengundang Bapak untuk tujuannya membuat inspirasi bagi kita semua dengan perjalanan Bapak sampai saat ini seperti apa dan dengan liku-liku yang ada dalam kehidupan ini. Mohon kepada Bapak kita persilahkan. Baik, Ibu, dan selamat pagi tentunya kepada para pemirsa atau sahabat-sahabat dari hati ke hati dimanapun Anda berada. Sebenarnya kalau mengenang masa lalu sangat berat untuk diceritakan. Ya, maaf, rasa agak sedikit melankolis. Kalau mengingat awal karir saya pribadi teringat kepada seseorang yang sangat berarti untuk mendukung, mensupport saya dalam karir saya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya bersyukur kepada Allah diberikan amanah, diberikan anugerah berupa kesehatan dan tentunya kebahagiaan di dalam hidup ini. Dulu sebenarnya saya berawal, Ibu, tidak kepingin menjadi seorang guru, karena bayangan saya dulu itu menjadi seorang guru yang dengan gaji yang pas-pasan ya Bu ya, sehingga saya tidak yakin seandainya dengan profesi guru saya itu bisa menemukan kebahagiaan tentunya dalam rumah tangga itu dan membahagiakan kedua orang tua dan saudara-saudara sekitar kita. Tapi takdir berbicara lain. Ternyata saya mencoba melamar untuk menjadi seorang artis dengan hobi dan bakat saya itu. Tapi ya singkat cerita, ibunda saya yang tercinta tidak mendukung saya. Jadi ya karena kebetulan alhamdulillah kita dari alumni Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Ibu, 96 saya masuk dan tahun 2000 saya wisuda. Saya masuk perkuliahan tersebut itu dikarenakan nazar ibunda saya, karena ingin ketika saya sakit dan ternyata saya sembuh dari koma saya, dan dia bercita-cita ingin menjadikan saya atau menyekolahkan saya di bidang agama, dan kepingin saya itu menjadi seorang ustaz. Nah akhirnya orang ibunda saya, Ibu, tidak mengizinkan saya untuk menjadi artis. Dan ya sesuai dengan yang saya pelajari, tidak mungkin Ibu ya, apalagi seorang ibu yang melahirkan kita tentang ya Ibu tahu sendiri, tentu kehidupan tidak akan mendapatkan keberkahan. Akhirnya saya berangkat Ibu hijrah menjadi seorang guru di pelosok, tepatnya di Kabupaten dulunya itu Tapanuli Selatan dan saat sekarang ini Kabupaten Padang Lawas Utara. 13 tahun saya Bu menjadi sebagai tenaga honorer, dan suka duka tidak bisa diceritakan Ibu. Tapi yang jelas setelah setahun 2 tahun saya menjadi seorang guru, ternyata semakin asik Ibu. Bisa berkomunikasi dengan siswa dan doa-doa mereka akhirnya membuat alhamdulillah Ibu lihat saya awet muda. Jadi tanpa saya sadari ternyata dengan berkat kesabaran dan ketabahan ya dengan gaji yang pas-pasan Ibu, akhirnya di tahun 2010 saya ikut pendataan dan di 2013 saya ikut seleksi CPNS. Kalau tidak silap saya ada istilahnya Ibu dulu kategori kedua. Oh iya Pak. Ya Bu ya, akhirnya ya alhamdulillah saya lulus dan akhirnya ya seperti yang Ibu lihat saat sekarang ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya Bu ya.
Jadi sungguh luar biasa Pak ya perjalanan hidup Bapak itu ya, Nah, nggak begitu. segampang seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Jelas Pak, Bu, karena tangan ya manusia sendiri ya, salah putar salah balik Bu ya? Iya ya. pasti. Jadi Pak, Iya. harapan Bapak kalau mengenai pendidikan kita saat ini, Di masa pandemi mungkin ini. iya di masa pandemi ini, gimana harapan Bapak untuk kedepannya kita ataupun anak-anak kita Iya. dalam pendidikannya, kalau hal seperti ini gimana menurut Bapak kedepannya itu untuk yang lebih baik itu seperti apa menurut Bapak? Baik Bu, baik Bu. Jadi kembali lagi Bu, dari sudut pandang agama secara sosial, kita kan Ibu, kita berbangsa dan bertanah air. Iya Pak. Artinya kita mempercayakan sebagai rakyat ini kepada negara atau badan eksekutif, tentunya presiden yang memegang kebijakan dengan para menteri-menterinya dan aparatur-aparaturnya. Ya, apapun kebijakan mereka kita harus taat Ibu, harus patuh tentunya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kita sebagai rakyat yang di bawah, kita memang harus memberikan rasa semangat dan rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Dan untuk secara pribadi di dalam keluarga kita tentunya kita harus memotivasi anak-anak kita Ibu ya, untuk bagaimana belajar, walaupun belajar itu tidak di sekolah Ibu ya, di rumah, tapi kita sebagai orang tua harus terus memantau dan tentunya dengan arahan-arahan dengan kata-kata yang bijak. Saya rasa seperti itu. Ya benar juga Pak. Iya. Namanya belajar itu kan bukannya harus di sekolah saja Pak. Benar sekali Bu. Di mana saja Betul sekali, di mana bisa saja. kan Pak. Iya. Yang penting kita sering kasih support kepada Iya, anak-anak iya. supaya lebih rajin. Pak, Betul ya. betul Ibu. Cuma jangan di atas pohon ya Bu ya. Iya Pak. Udah di atas Maklum sana. lah, Bu, Iya ya. Pak. Udah seperti hewan nanti ya Pak. Ya. Nah itu Bu tadi yang tidak kita inginkan. Terus Pak selanjutnya, menurut Bapak, pandangan Iya. Bapak ini cara terakhir untuk pembicaraan kita. Iya iya Pak, iya ya. Bu ya. Apa yang Bapak kira-kira yang membuat Bapak itu seusia seperti ini? Kelihatan muda gitu Bu ya. Iya benar Pak. Apa itu Pak rahasianya Pak? Rahasianya sebenarnya Bu sangat gampang, sangat gampang. Yang pertama sekali perbanyak rasa syukur itu. Iya rasa syukur Pak. Ya, karena sesuai dengan agama saya pula, ya Allah kan berjanji Bu ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu banyak syukur, tambah kata Allah. Contohnya kita banyak bersyukur tentang rezeki, ditambah Allah rezeki kita. Misalnya kita bersyukur terhadap istri kita, ditambah Allah istri kita. Hanya bercanda Bu ya. Iya bisa. Jadi kedua Bu, harus perbanyak rasa sabar. Rasa syukur, rasa sabar, dan ujung kesabaran itu insya Allah adalah kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup dunia ini. Seperti itu kira-kira Ibu. Tapi bukan berarti kumis yang bikin aku muda Bu. Iya Pak, iya Pak. Jadi buat para pemirsa, dengan perbincangan kami pada pagi hari ini, walaupun singkat tapi sangat menginspirasi buat kita semua. Insya Allah. Dan untuk kembalikan lagi untuk acara kedepannya lagi, Iya. kepada Bapak bisa kita undang kembali ya Pak. Alhamdulillah. Dengan tema yang berbeda. Iya. Jadi untuk para pemirsa cukup sekian dan terima kasih. Iya. Untuk para sahabat dari hati ke hati. Ya, jadi saya mohon izin dulu kami selaku saya Herlina Lubis sebagai pembicara dan narasumber kita Pak Marjem Lubis SAG. Mengundurkan diri ya Bu ya. Jadi untuk itu saya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.